Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu Ina akan melanjutkan materi tentang kegiatan SAS sebagai unit struktural dan fungsional. Kemarin untuk transport pasif sudah saya jelaskan ya, kan ada dua kemarin, difusi sama osmosis. Sekarang untuk yang di transport aktif itu nanti peristiwanya ada tiga. Yang pertama adalah eksositosis, yang kedua endositosis, dan yang ketiga adalah pompa natrium kalium. Nah, apa yang dimaksud dengan transport aktif? Nah, jadi transport aktif itu merupakan kegiatan perpindahan atau transport molekul melawan gradien konsentrasi. Nah, untuk pergerakan molekul melawan gradien konsentrasi itu memerlukan sejumlah energi. Kenapa? Karena dia sifatnya melawan gradien konsentrasi. Nah, untuk transport aktif di situ yang pertama ada eksositosis. Jadi untuk eksositosis namanya saja ekso, berarti artinya proses pengeluaran zat. Nah, proses pengeluaran zatnya itu dari mana? Dari dalam sel. Untuk peristiwa eksositosis itu melibatkan yang namanya vesikel atau vesikula. Nah, jadi untuk mekanismenya tadi kalian sudah menonton video yang sudah Bu Ina berikan. Jadi intinya kalau di eksositosis itu karena dia melibatkan vesikula. Nah, jadi kegiatannya itu dilakukan pada badan Golgi atau kompleks Golgi. Jadi vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi itu nantinya akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Nah, pada saat membran vesikula dan membran plasmanya bertemu, molekul-molekul lipid bilayer itu menyusun ulang lapisan membran baru sehingga kedua membrannya itu nanti akan bergabung. Nah, untuk eksositosis sendiri itu terjadi pada sel kelenjar atau sel sekresi. Yang kedua adalah proses endositosis. Nah, jadi endositosis itu merupakan proses pemasukan zat yang terjadi di dalam sel. Nah, sel itu memasukkan zat dan materi yang sangat kecil dengan membentuk yang namanya vesikula yang ada di membentuk vesikula dari membran plasma. Nah, untuk prosesnya nanti ada tiga proses. Yang pertama adalah fagositosis. Fagositosis merupakan proses memakan benda padat. Yang kedua adalah pinositosis. Pinositosis itu proses menyerap zat cair. Yang ketiga adalah endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Itu merupakan proses memperoleh zat ekstraseluler karena pada membran plasma itu terdapat reseptor untuk mengikat zat yang dibutuhkan. Itu untuk yang proses dari endositosis. Nah, ya, untuk yang terakhir adalah pompa natrium sama kalium. Nah, untuk pemompaan natrium sama kalium, jadi ion natrium sama kalium itu merupakan beberapa contoh ion yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, tapi untuk ion kalium atau kita singkat sebagai K+, sedangkan kalau yang natrium singkatannya adalah Na positif. Jadi ion K positif itu lebih dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kenapa dia dibutuhkan oleh tubuh? Karena untuk mengatur yang namanya keseimbangan tubuh sehingga dibutuhkan yang namanya mekanisme pemasukan ion K positif yang berada ke dalam tubuh. Nah, untuk prosesnya juga sudah Bu Ina berikan di situ untuk ilustrasi mekanismenya. Jadi secara singkatnya untuk proses ion pemasukan ion K positif sama natrium itu jadi gini. Pada saat pemasukan ion K positif ke dalam tubuh, nah itu pada saat ion K positif dimasukkan ke dalam sel itu sejumlah ion Na positif itu akan dikeluarkan dari sel. Nah, setiap pemasukan yang namanya 2 ion K positif itu diimbangi dengan pengeluaran yang namanya 3 ion Na positif. Nah, inilah yang dinamakan dengan mekanisme pompa natrium sama kalium. Nah, untuk pemasukan ion K positif ke dalam sel secara terus-menerus itu mengakibatkan yang namanya
konsentrasi ion K positif ke dalam sel tinggi. Nah, tapi sebaliknya pengeluaran ion Na positif keluar sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion Na positif keluar sel itu tinggi. Nah, pada kondisi yang demikian terjadi pergerakan ion. Nah, yang sifatnya melawan gradien konsentrasi. Nah, untuk sejumlah energi ATP itu diperlukan. Untuk apa? Untuk melawan gradien konsentrasi tersebut. Nah, itu adalah sedikit penguatan materi, apa itu tentang eksositosis, endositosis, sama pompa natrium sama kalium. Untuk lebih jelasnya, Bu Ina sudah memberikan mekanismenya ya, bagaimana proses eksositosis, kemudian yang kedua endositosis, dan yang terakhir adalah pemompaan ion natrium sama kalium. Terima kasih.